Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa di rumah dan selamat berjumpa Bang Vicky Balfas, Dr. Vicky Balfas dari UI Watch ya. Oke. Salam sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Begitu juga pemirsa di rumah. Salam sehat, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan. Ya, amin ya robbal alamin. Kita hari ini akan membahas masalah PPN 12%, Bang. Iya. Oke. Saya Atin dari Watch ya. Terima kasih Mbak Atin. Ya, oke. Gini Bang, pemerintah sudah meluncurkan kenaikan gaji untuk karyawan 10% ya Bang. Nah, tapi akan dibarengi dengan PPN 12% yang akan jatuh pada Januari 2025. Oke, 1 Januari 2025. Iya. Nah, menurut Abang ada kejomplangan atau gimana Bang? Coba. Abang kan ahli ekonom ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Atin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kenaikan PPN 12%, memang kalau menurut saya dampaknya sangat besar sekali, signifikan ya. Karena jujur saya pribadi menentang untuk kenaikan 12% ini. Kenapa? Karena kita melihat dengan pertumbuhan ekonomi yang masih gejolak di bawah 5, walaupun dikatakan ada 5,5%, ternyata kita hitung dari 4,5 sampai 4,9%. Ya. Dan juga didukung juga dengan kenaikan dolar terhadap rupiah, rupiahnya masih melemah. Saya melihat ini tidak bisa dinaikkan cepat-cepat. Ya, boleh aja dinaikin, tapi benahi dulu. Masih banyak lain. Ditata ya Bang, ditata iya, semuanya ya. Banyak sekali. Contohnya data-data pengangguran di Indonesia ini kalau kita naikkan PPN makin bengkak. Ya kan? Dari 25 juta orang yang pengangguran di Indonesia ini, kalau dia naikkan otomatis dia nggak bisa belanja. Ibu-ibu di rumah, Mbak Atin juga sebagai ibu rumah tangga. Ngejerit pasti nah, pasti. Saya juga di rumah seperti itu. Semua teriak mahal. Ya kan? Dinaikin gajinya 10%, tetapi PPN-nya naik, semua naik. Kita bicara retail. Semua pedagang-pedagang retail kalau ke pasar itu teriak pasti. Karena ongkosnya naik, semuanya naik, dampak itu kemana-mana. Solusinya adalah kenapa tidak ditangkapin itu semua koruptor-koruptor di Indonesia ini. Bahkan ada beberapa menteri yang tersandra, ada 6 menteri yang dipakai di kabinet merah putihnya Presiden Jokowi ini, itu juga kan jelas itu koruptor, kesandung semua. Dan belum yang lain-lain. Itu ditangkapin semua, diberesin, ditangkap, dimiskinkan 7 turunan. Asetnya diambil, dibekukan semuanya untuk bayar utang. Jadi tidak perlu, belum lagi dari SDM-nya sendiri. Ya, belum lagi dari tambang. Banyak sekali di situ. Dari kita nih kaya, negara kita ini. Kaya sekali. Apapun dicongkel itu jadi duit di tanah Indonesia ini. Ada lagunya Kus Plus ya Bang? Iya, kalau susu ya. Iya. Saat itu Kus Plus menciptakan lagu itu. Nah, jadi saya melihat dari tambang aja, Freeport, lalu batu bara di Kalimantan dan tambang-tambang emas di mana-mana. Lalu kalau ini dibenahi semua, SDM-nya, koruptor ditangkap, dibuat satu undang-undang, Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih, saya yakin Pak Prabowo pasti bisa melakukan ini. Ya, kalau dia bisa lakukan ini, dia bertindak keras, tangkap, tidak perlu naikin. Kemarin saya baca Pak Prabowo itu akan menurunkan, tidak perlu itu 12%, 5% juga bisa. Ada bahasa seperti itu. Ya, kita lihat, asal jangan omong-omong aja. Iya betul. Ya kan? Ini kita lihat gitu. Janjinya benar gak? Seperti beliau janji di pembukaan waktu sidang pertama habis pelantikan, dia mengatakan saya akan menguatkan pertumbuhan ekonomi kita sampai 8%. Wah, saya senang sekali dengarnya. Tapi apakah sanggup? SBY saat itu 10 tahun 2 periode memimpin Republik Indonesia ini sebagai presiden, itu
7%. 7% itu dolar diperdagangkan terhadap rupiah pada saat itu paling maksimal hanya 11.200. Setelah itu dilakukan intervensi 9.000, 10.000. Nah, apakah bisa? Saya cuma berharap Pak Prabowo bisa melakukan itu. Amin. Semua ditarik dibenahi, jadi nggak perlu lagi tuh ada PPN-PPN-an. Bongkar semua, hapuskan itu. Bisa itu, negara kita kaya, aset kita banyak. Betul. Apalagi kalau korupsi 8.000, 11.000 bisa terbayar itu. Betul, amin. Gitu. Ya apalagi korupsi ditangkap-tangkapin ya Bang ya. Koruptor. Uang negara dikembalikan ya. Iya. Wah, kayak Indonesia ini. Koruptor itu tangkapin semua, dimiskinkan, asetnya diambil semua. Iya, harusnya Saya yakin itu bisa. Ya kan? Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu Harapan takut. besar kita terhadap Prabowo ya Bang ya. Iya. Semua rakyat 270 juta orang ini Berharap meletakkan harapan itu di pundak Pak Prabowo. betul. Dan saya yakin Prabowo itu sadar kok masalah ini. Iya kan? Makanya saya melihat nanti ke depannya Pak Prabowo ini mudah-mudahan bisa ambil langkah secepatnya. Amin. Iya kan? Mencopot semua menteri-menterinya atau dia reshuffle semuanya. Iya kan? Tangkapin semuanya. Itulah harapan rakyat. Kalau itu dijalankan dengan benar, dijalani dengan benar, baik semuanya, hukumnya, undang-undangnya. Sekarang ini kan hukum-hukum di Indonesia ini tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Nah itu dibenahi semua dari kepolisian Republik Indonesia, polisi juga kan ngawur, iya kan? Apalagi nanti kalau polisi bisa dipindahkan, tidak langsung bertanggung jawab lagi pada presiden, polisi bisa di bawah langsung TNI lagi seperti dulu. Nah itu lebih baik lagi, ya kan? Ini akan lebih baik. Ini mulai akan baik, pasti negara ini akan baik. Insya Allah, saya berharap seperti itu. Jadi kita Itu zaman positive kemasan thinking siapa aja. tuh Bang? Seperti itu Bang. Zaman periode Pak Harto ya. Pak masa Harto gitu. ya. Jadi memang Indonesia emas itu ada di Pak Harto saat itu. Saya melihat bagus karena dolar ditahan 2.000 sampai 2.500, ya kan? Saya juga saat itu pelaku pasar, saya melihat bagus sekali. Suku bunga sekarang kan nggak ngaco semua, Iya. semua ngaco ini, ngawur gitu. Semua menteri ngomongnya jadi kayak dagelan aja, bercandaan semua. Kayak saya pernah dengar nih Bang, saya pernah baca komennya Sri Mulyani, Menko Keuangan Indonesia gimana tuh Bang? Yang masa jangan jadi warga negara Indonesia kalau nggak bayar pajak, apa gimana tuh Bang? Oh, saya sempat baca tuh, Iya. tapi saya belum yakin benar apa itu benar apa enggak, apa hoax sih kan? Karena di medsos saya baca itu Ibu Sri Mulyani mengatakan kalau tidak mau bayar pajak silakan keluar dari Indonesia. Iya. Saya bilang emang ini negeri punya bapak moyangnya, Betul Bang. ya kan? Nggak bisa kayak gitu. Itu kan bisa diaudit juga nanti semuanya, ya kan? Kita bisa cek nanti semuanya kebenaran itu. Saya berharap, ya kan, Ibu Sri Mulyani kalau memang dia benar seperti itu, bicara seperti itu nggak layak seperti itu. Cuma gara-gara nggak bayar pajak harus keluar dari Indonesia, nggak mungkin lah. Itu mungkin dagelan juga, biasa orang edit-edit, jadi kita nggak tahu kebenarannya bicara gitu. Iya. Saya anggap itu angin lalu bahasa itu. Jadi seperti itu Mbak Atin. Iya. Karena bukan masalah besar buat saya itu. Masalah besar Indonesia ini adalah kalau itu dinaikkan pajak, dan masalah kedua adalah PIK 2. Ini masalah besar. Kenapa? Karena rakyat akan dimiskinkan. Saya melihat ini terzolimi mereka. Saya pernah datang ke sana melihat. Iya. Itu laut sampai dipagar ya Bang ya? Iya, saya datang ke sana, Aduh. saya melihat. Sedih Saya ngeliatnya. saya juga aktif di Formaksi, Forum Alumni Kampus Indonesia. Saya juga sebagai presiden di situ. Saya melihat kita secara akademisi datang rame-rame ke sana, saya melihat itu parah sekali dan terzolimi. Mereka dibayar tanahnya cuma 30.000, lalu dijualnya 35 juta, itu Berapa puluh kali lipat tuh Bang? jadi tidak seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan itu harus, siapapun juga bisa seperti itu. Seperti Bang tadi katakan, siapa orang yang memerintahkan aguan ini, gitu, memberikan ini, dan siapa yang memberikan nama jadi PSN. Nah ini kan itu mesti dikejar juga gitu. Jadi seperti itu. Inilah saya ambil dari kalimatnya Bang TB ini, Pak Taufik ini mengatakan inilah PKI gaya baru, seperti ini, dirampas semuanya. Nah ini yang membuat terpuruk perekonomian kita juga, ya kan? Saya khawatir itu ada negara negara itu insya Allah tidak terjadi, ya kan? Tinggal di sini bagaimana Pak Prabowo
mengambil tindakan yang sangat tegas untuk Kepentingan rakyat Indonesia untuk, ya Bang ya. untuk membela saudara-saudara kita yang ada di sana. Iya, betul. Iya kan? Dia lagi kesulitan ini, terus nanti Januari lagi dinaikin lagi PPN-nya. Mereka tambah stres. Kalau PPN naik, semua ikut naik. Sembako naik, khususnya emak-emak mereka, bensin juga bisa naik, BBM. Mereka mau ngambil ikan ke laut nelayan ini sudah mahal nanti pasti. Sekarang udah mahal, biasa cuma 30 liter beli solar, jadi naik sampai 300.000. Karena dia harus muter setelah dipagar Pendapatan itu. mereka malah Udah habis, nggak menipis cukup. ya Bang ya. Sekarang mereka mau bagaimana? Mereka hanya bisa menangis, ya kan? Mereka minta tolong sama kita. Nah, inilah misi kita sebagai akademisi, ya kan? Kita menjunjung tinggi semua di sini saudara kita harus bantu, ya kan? Bagaimana? Saya pribadi saya menolak keras untuk PPN 12% ini. Iya. Gitu. Saya sebagai ibu rumah tangga berharap sekali jangan sampai 12% itu menjadi kenyataan Bang. Iya, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan tidak. Iya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa tegas Iya. di sini. Saya yakin bisa tegas. Kita lihat nanti setelah ini semua. Oke. Oke. Terima kasih Abang Vicky Balpas, Dr. Vicky Balpas. Semoga selalu sehat ya Bang. Amin, amin. Selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan. Oke. Demikian juga pemirsa di rumah. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tin. Ya. Racikan Berita